Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Ibu Novita Kusuma. Saya akan melakukan wawancara mengenai tentang kurikulum merdeka. Maaf, dengan siapa? Dengan Ibu Novita. Mengajar di SD mana, Bu? Mengajar di SD Negeri 36. Alma mater Ibu? Ibu lulusan Universitas Sriwijaya. Kalau di sekolah jabatan? Kalau di sekolah SD Ibu itu guru kelas. Kelas berapa? Kelas 4. Sudah berapa lama mengajar di SD? Sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun di sini. Sebelumnya kalau dari pertama kali pengangkatan berarti sudah 11 tahun. Pertama kali Jakarta 2015. Langsung saja ya, Bu. Apakah Ibu memahami tentang kurikulum merdeka? Ya, tentu saja sebagai sekolah penggerak kami memang memahami kurikulum merdeka, mendapat kesempatan lebih dulu dibanding sekolah-sekolah lain yang saat ini masih baru mau mengenal kurikulum merdeka. Jadi sedikit-sedikit kami sudah tahu apa itu kurikulum merdeka. Menurut Ibu, pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka itu seperti apa? Kalau menurut kami ya kurikulum merdeka itu baik ya, karena dia benar-benar memperhatikan anak itu untuk belajar dengan rasa bahagia. Dia memperhatikan pembelajaran itu yang sesuai dengan minat anak dan belajar. Kurikulum merdeka kalau dari tujuannya itu juga sangat baik, itu guru itu sifatnya menuntun anak supaya anak itu mencapai kebahagiaan yang tinggi. Menurut Ibu, apakah ada perbedaan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka sekarang? Kalau kita sebagai guru tentunya kita akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan ya. Kalau kurikulum 2013 itu sebenarnya sudah baik, hanya perbedaan yang mendasar itu ada pada proyek. Sebelumnya kita tidak mengenal istilah proyek ya, tidak mengenal istilah profil belajar Pancasila. Sebelumnya kan itu pendidikan karakter. Nah, itu yang cukup mendasar, perubahan nama pendidikan karakter menjadi profil belajar Pancasila dan adanya proyek yang mengembangkan dengan tujuan supaya profil belajar Pancasila itu terwujud melalui proyek tadi. Jadi yang mendasar itu yaitu adanya P5 yaitu proyek pengembangan profil belajar Pancasila. Kemudian adanya yang namanya istilah baru yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Menurut Ibu, apakah pergantian ini terlalu cepat? Kan sebelumnya ada K13, terus kemarin COVID ada kurikulum darurat, terus sekarang ada kurikulum merdeka. Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum, itu gimana? Nah, memang kita sering mendengar istilah ganti menteri, ganti kurikulum, tapi ya kita sebagai guru, kita tidak punya wewenang untuk hal tersebut. Kita sebagai guru, kita melakukan tugas kita sebaik mungkin dengan tujuan supaya kita itu tujuannya bukan untuk menteri ini, menteri itu, tapi supaya anak didik kita menjadi insan yang memang berpendidikan, berkarakter, sesuai harapan kita. Jadi mau apapun kurikulumnya, mau apapun menterinya, itu tergantung gurunya. Selagi gurunya memang baik, mengajar dengan tujuan mulia, mau kurikulum apapun, insya Allah dijalani oleh guru tersebut. Apakah di sekolah Ibu sudah menerapkan kurikulum merdeka? Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, sekolah Ibu kan sekolah penggerak, otomatis itu sudah menerapkan lebih dulu dibanding sekolah-sekolah yang lain. Sudah berapa lama? Sudah 1 tahun dan mau masuk tahun kedua. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Sudah, tentu saja dalam program sekolah penggerak itu ada pelatihannya. Pelatihannya itu dilaksanakan selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Bagaimana dengan implementasi proyek kurikulum merdeka dalam pembelajaran di kelas? Ya, dalam pelaksanaan proyek di kelas, kami sebagai guru memfasilitasi supaya anak itu bisa melakukan kegiatan proyek tersebut. Yang penting itu yang lebih ditekankan adalah prosesnya, bukan hasilnya. Karena kebanyakan orang itu salah mengira bahwa proyek itu harus menghasilkan produk. Tapi sebenarnya yang namanya proyek itu lebih memperhatikan proses. Karena dari proses tersebut, kita tujuannya kan untuk memunculkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus memperhatikan dan membimbing anak supaya mencapai dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Proyek apa saja yang Ibu pernah lakukan di kelas? Kami pernah melakukan proyek menghasilkan produk. Yang pertama itu kami pernah membuat hasil kerajinan atau pemanfaatan dari limbah kain perca menjadi bros, menjadi tatakan untuk panci panas maupun untuk angkat itu. Nah, kemudian juga kami kemarin melaksanakan proyek yang dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, di mana anak-anak itu dilatih menari dari tarian tradisional yang ada di daerah yang ada di Indonesia dan ditampilkan pada saat ada gerakan yang sudah ada proyek dari sekolah tadi. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Tentunya ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu, seperti yang kita ketahui itu semuanya itu saling terkait. Jadi tidak bisa kita ambil mana yang paling intens, mana yang tidak intens. Jadi semuanya itu kita ambil, namun tentunya dalam pembelajaran berbeda-beda, kan dalam modul aja berbeda-beda, disesuaikan dengan materinya. Kira-kira materi ini prosesnya seperti ini, mau berarti itu menunjukkan apakah yang gotong royongnya, tergantung dengan model dan metode yang digunakan, atau yang menawar kritis atau yang kreatif. Tapi semuanya itu diusahakan intens dilakukan, jadi semuanya. Ada harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum merdeka itu bagaimana?
ya sesuai dengan harapan pemerintah kita juga, tentunya kami sekolah juga mengharapkan pelaksanaan kurikulum merdeka ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Anak-anak itu bisa menjadi anak-anak dengan karakter yang sesuai pada profil karya Pancasila, kemudian anak-anak Indonesia yang bisa mampu bersaing memasuki dunia, baik dunia lokal maupun dunia secara lebih luas lagi, sehingga anak-anak itu bisa mencapai kebahagiaan yang tinggi. Apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran? Seperti apa contohnya? Kalau menurut saya ya kurikulum merdeka itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya kurikulum merdeka itu tidak menekankan penguasaan materi itu sama untuk setiap anak. Jadi yang berdiferensiasi lagi. Jadi anak itu belajar berdasarkan kemampuannya. Kita tidak bisa memaksakan anak itu untuk menguasai materi yang tinggi, sementara ada anak yang masih berada pada level rendah. Jadi memang pada kurikulum merdeka ini itu ditekankan pembelajaran berdiferensiasi itu, dimana pembelajaran itu disesuaikan dengan gaya belajar anak, minat belajar anak maupun kesiapan anak dalam materi tersebut. Di kelas khususnya Bu, interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum merdeka itu bagaimana? Ya sebenarnya tidak terlalu jauh dengan kurikulum sebelumnya. Guru dengan siswa berinteraksi, menuntun siswa dalam kegiatan pembelajaran, memfasilitasi dengan menggunakan metode-metode yang bervariasi dan lebih menekankan bahwa kegiatan pembelajaran tersebut berpusat kepada siswa, bukan berpusat kepada guru. Pengembangan program Bu, sebelum mengajar apakah Ibu merangkai dulu CP, terus ATP, atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Ya, kalau capaian pembelajaran itu kan sudah ada, memang sudah dikeluarkan ada ininya ya. Jadi kita tinggal melihat CP yang ada dan memang tidak boleh kita rubah-rubah. Tapi kalau untuk ATP atau tujuan pembelajaran itu kita bisa mengembangkan sendiri. Namun jika kita masih mengalami kesulitan, itu masih bisa kita dapatkan dari yang namanya platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita istilahnya sekarang itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Artinya sebelum kita membuat modul ajar kita juga harus membuat ATP dan TP ini. Yang Ibu ketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum merdeka? Sebenarnya modul ajar ini bukan hal yang asing ya, cuma namanya saja yang berubah. Modul ajar ini kalau kita 13 itu LPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun dia sedikit yang membedakannya itu pada modul ajar ini biasanya dicantumkan profil belajar Pancasila yang ada pada kegiatan pembelajaran tersebut apa yang mau ditonjolkan tadi. Ya. Nah itu juga kita sesuaikan dengan metode yang kita gunakan. Nah di modul ajar ini yang sedikit membedakan, kalau di LPP itu kan intinya itu biasanya ada standar kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran, kemudian ada poin ini materinya apa, medianya, jadi tidak terlalu lengkap. Nah sementara modul ajar ini memang tidak ada juga bentuk bakunya harus seperti apa, tapi modul ajar ini memang lebih lengkap, lebih kompleks dibanding LPP, di mana di modul ajar ini juga memasukkan penilaian atau yang dikenal dengan istilah assessment. Jadi penilaiannya seperti apa, bagaimana, penskorannya bagaimana, nah itu ada pada modul ajar ini. Apakah Ibu membuat RPP atau modul sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus yang dibahas dalam KKG kemudian di sekolah disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Ada beberapa modul ajar yang memang Ibu buat sendiri sesuai dengan ini ya, kebutuhan ya. Namun ada juga modul ajar yang memang dikembangkan berdasarkan seperti tadi kan dimodifikasi dengan keadaan yang sesuai dengan lingkungan sekolah, karena setiap sekolah tentunya memiliki keadaan kondisi lingkungan anak maupun sarana prasarana pendukung yang berbeda. Jadi modul ajar itu ada beberapa yang memang saya buat sendiri, namun ada juga beberapa yang kami kembangkan juga dalam kegiatan KKG tersebut, baru kami modifikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah Bu, untuk memasukkan unsur literasi saintifik terus HOTS P5 keterampilan abad 21 di dalam modul yang Anda buat, apakah Ibu memasukkan unsur itu? Ya tentu saja itu dimasukkan di modul ajar tadi. Saintifik itu kan tentunya sudah harus ada abad 21, kemudian HOTS. Namun kembali lagi kalau dulu kan selalu menekankan HOTS, kalau sekarang itu tidak terlalu menekankan HOTS karena anak tidak bisa dipaksa untuk berpikir HOTS kalau memang anak itu masih berada pada tahap MOTS atau LOTS kan, medium atau low kan maksud kemampuannya. Dalam pembuatan modul, apakah Ibu mengalami atau ada hambatan Bu? Terus bagaimana solusinya untuk sejauh ini pembuatan modul kami belum mengalami hambatan yang berarti, masih bisa. Seandainya kami menemukan kendala, kami biasanya akan berdiskusi dengan guru sesama, misalkan saya kelas 4A, ada juga guru kelas 4B, maka kami akan memecahkan masalah yang kami temukan itu melalui kegiatan diskusi, melalui komunitas belajar, sehingga apa yang kami temui tersebut biasanya akan mendapatkan jalan keluar. Apakah Ibu seorang guru penggerak dan bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah? Ya, kebetulan saya guru penggerak, dan untuk implementasi kegiatan di sekolah itu namanya guru penggerak. Sesuai dengan namanya, guru penggerak itu diharapkan mampu menggerakkan komunitas yang ada di sekolahnya untuk bisa lebih baik lagi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ya, salah satu contohnya kemarin kami mengadakan kegiatan KKG yang sudah diliput juga di Indopos kan, kami mengadakan kegiatan KKG tersebut.
sebagai salah satu wujud untuk menggerakkan rekan-rekan guru yang lain agar mampu dan bisa menerapkan kurikulum merdeka ini di sekolah kita masing-masing. Apakah sekolah Ibu sudah menjadi sekolah penggerak dan bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Sekolah kami memang sekolah penggerak. Kontribusi terhadap guru dan siswa sebagai sekolah penggerak itu ya dengan mengadakan kegiatan IHP, in-house training kan, jadi mengadakan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru, kemudian kepada anak-anaknya juga kami menggali kreativitas anak, menggali minat anak, menggali kemampuan anak dengan banyak kegiatan yang sudah diadakan di sekolah. Seperti kemarin itu sekolah kami juga mengadakan gelar karya, yang tentunya melibatkan sebagian besar itu anak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian mengadakan juga lomba tari antar SD yang ada di Kota Lubuk Linggau ini. Kita sebagai tuan rumah, jadi sudah banyak melibatkan anak-anak memang dalam proses pembelajaran baik itu di kelas maupun di luar kelas. Nah, untuk pelaksanaan dalam pembelajaran, Bu, kegiatan apa yang dilakukan pada awal pembelajaran? Pada awal pembelajaran kita tidak terlalu jauh dari kurikulum K13, misalnya ada persepsi, ada penyampaian tujuan pembelajaran. Namun yang membedakan pada kurikulum 13 kita harus tahu dulu kemampuan prasyarat anak. Jadi melalui asesmen diagnostik, itu namanya asesmen diagnostik, kita harus memetakan dulu anak tersebut berdasarkan gaya belajarnya yang seperti apa, minatnya yang bagaimana, apakah anak tersebut gaya belajarnya audio atau visual atau estetik, anak tersebut minatnya dalam bidang apa, kemudian kemampuan anak tersebut apakah dia sedang atau rendah atau di atas rata-rata. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran kita harus tahu dulu kemampuan anak tersebut berdasarkan asesmen diagnostik dan kemampuan prasyarat anak, baru kita masuk ke kegiatan awal pembelajaran seperti K13. Model atau pendekatan apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran, kemudian bagaimana implementasinya? Model ya tidak terlalu berbeda jauh dengan K13 ya, model pembelajaran, metode yang penting itu kita gunakan secara variatif agar tidak monoton. Kita masih bisa menggunakan model-model ataupun metode-metode pembelajaran seperti K13, kita bisa menggunakan discovery learning, bisa menggunakan project based learning atau problem based learning atau yang seperti itu ya. Jadi model-model metode yang digunakan itu tidak terlalu jauh dengan metode atau model pada K13. Tapi digunakan secara variatif dan menuntut anak untuk aktif dalam pembelajaran. Jadi bukan guru yang aktif tapi anak yang aktif. Apa saja buku pegangan yang Ibu pegang atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Kalau untuk buku kita tidak membatasi ya, namun memang kita punya buku guru dan buku siswa yang memang keluaran dari kementerian ya, jadi memang sudah ada. Kebetulan sekolah kami sudah lengkap semua, baik buku guru, buku siswa, mata pelajaran itu sudah ada. Nah, selain buku dari pemerintah, bukan arti kita tidak menggunakan buku lain. Buku-buku penunjang yang lain juga tetap kita gunakan. Misalkan buku yang ada materi tersebut ternyata ada pada buku K13 kemarin, tidak menutup kemungkinan kita juga akan menggunakan buku tersebut. Jadi tidak terbatas hanya kepada buku yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, namun buku yang memang kira-kira digunakan, bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran itu kami gunakan. Seperti yang ada di perpustakaan itu bisa digunakan. Media apa saja yang pernah Ibu buat dan sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Kalau media yang pernah dibuat itu banyak ya. Yang paling umum dan paling sering tentunya kita sekarang ini harus menggunakan Infocus dan kita menggunakan tayangan video karena anak itu senang. Kalau kita mengajaknya nonton video, anak itu senang. Kemudian kalau untuk media-media tergantung pelajaran. Kalau memang dia pelajaran matematika, anak itu supaya tidak bosan dia harus memegang apa, misalkan contoh kita mengajarkan bangun datar, kita tidak bisa hanya memberikan gambarnya saja, tapi kita kasih mana yang namanya bangun datar, ini bentuknya seperti ini. Jadi kita kasih benda-benda yang memang konkret, dengan yang abstrak, apalagi masih kelas 4 ya. Kemudian ada juga media-media gambar, ada juga media-media yang memang dibuat secara bersama-sama dengan peserta didik, dengan anak didik tadi. Jadi ya macam-macam media digunakan pada pelajarannya itu sudah banyak media. Seperti planet itu menggunakan media. Kita tidak bisa mengajarkan anak planet kan kalau kita tidak menggunakan media. Jadi banyak media yang bisa kita gunakan. Aktivitas apa yang Ibu lakukan ketika akhir pembelajaran? Kalau dalam kegiatan akhir pembelajaran, setelah kita melakukan penilaian, kita mengajak anak atau membimbing anak mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, tentunya kita harus merefleksi, adanya refleksi pembelajaran. Bagaimana perasaan anak pada hari itu? Apakah anak tersebut senang? Kalau senang di bagian mana yang mereka senang? Kalau tidak senang di bagian mana yang mereka tidak senang? Kemudian kita merefleksikan juga kegiatan pembelajaran pada hari itu apakah berhasil atau tidak berhasil. Jadi selain menyimpulkan, selain memberi penguatan kepada anak yang memang aktif pada hari tersebut, yang memang menonjol pada hari tersebut, tentunya guru juga harus melakukan yang namanya refleksi pembelajaran. Dalam evaluasi hasil belajar, bentuk penilaian apa yang Ibu gunakan? Dalam hasil evaluasi belajar, kalau di K13 kita ada penilaian sikap ya, dan penilaian penilaian pengetahuan, keterampilan, psikomotor, afektif dan ini ya. Nah, tapi kalau di kurikulum merdeka ini itu bentuk nilainya itu hanya satu, tapi itu sudah mencakup. Jadi sudah mencakup pada sikapnya, sudah mencakup pada
keterampilan berpikirnya. Jadi sudah mencakup di situ nanti akan ada muncul satu nilai pada satu mata pelajaran, berbeda dengan K13 yang akan ada 2 nilai pada satu mata pelajaran. Kalau K12 ada 2 nilai di rapotnya itu, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, tapi kalau pada kurikulum merdeka nilainya hanya 1. Apakah dalam penilaian Ibu menemui hambatan? Kalau hambatan yang terlalu besar ya tidak ada ya, tapi tidak bisa dipungkiri dalam penilaian itu hambatan yang kita hadapi pada saat penilaian akhir semester itu kan biasanya kalau kita menggunakan tes soal itu sifatnya masih seragam. Sementara dalam pembelajaran kita menerapkan diferensiasi tadi yang tergantung dengan kemampuan peserta didik masing-masing, sehingga dari satu jenis soal itu ya tentu saja tidak semua anak bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi ya mungkin dari segi diferensiasi tadi. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Penilaian itu dilakukan pada saat kita dalam proses belajar. Nilai kan tidak hanya berbentuk berupa angka-angka yang berhubungan dengan pengetahuan, namun observasi. Kita juga mengobservasi keterampilan anak tersebut, meskipun tidak ada nilai keterampilan seperti K13, namun itu juga menjadi penilaian kita, menjadi acuan ataupun menjadi bahan pertimbangan guru dalam memberikan nilai kepada siswa. Jadi penilaian itu dilakukan baik selama proses pembelajaran, di akhir kegiatan pembelajaran, maupun pada saat adanya ulangan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam kelas lain atau yang disebut dengan ujian semester ya. Setiap soal yang digunakan di sekolah dikembangkan sendiri atau bersama KKD? Kalau tahun kemarin kami mengembangkan soal itu bersama tim KKD. Nah, namun untuk tahun ini karena sekolah kami terpilih menjadi sekolah penggerak, kami tidak mengembangkan bersama tim KKD, tidak mengembangkan di dalam kelompok kerja guru tersebut karena kami sudah melaksanakan kurikulum merdeka, sementara sekolah lain yang ada di gugus kami itu belum melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi otomatis kami putuskan untuk tahun ini kami mengerjakan soal ulangan tersebut berdasarkan capaian materi atau batas pelajaran dari sekolah masing-masing. Jadi tidak kami kerjakan dalam kelompok kerja guru seperti sebelumnya karena ada perbedaan penggunaan kurikulum juga. Jadi kami kembalikan ke sekolahnya masing-masing. Kemudian proses pengembangan soal dalam asesmen itu bagaimana? Tentunya soal yang kami kembangkan itu berdasarkan acuan CP yang hendak di capaian pembelajaran yang mau kita lihat tadi kan, berdasarkan TP yang sudah tujuan pembelajaran dan ATP yang sudah kita susun juga, barulah kita bisa membuat soal, dan soal tersebut ya tentunya sudah barang tentu itu sudah dipelajari oleh anak-anak di dalam kegiatan pembelajaran, dan juga di sini kita tidak harus membuat soal itu yang sifatnya sulit untuk dikerjakan anak-anak ya. Nah jadi soal yang dibuat ini yang penting bisa mengukur sejauh mana kemampuan anak tersebut, dan soalnya juga tidak ditentukan harus berapa jumlahnya, itu kembali lagi dikembalikan ke gurunya masing-masing. Terakhir Bu, apakah ada masukan atau pesan-pesan untuk kami calon guru? Calon guru untuk calon guru teruslah semangat dalam belajar, jangan mudah menyerah, tidak usah terpengaruh dengan istilah ganti menteri, ganti kurikulum, apapun yang yang dimau oleh pemerintah, kita jangan terpaku pada hal tersebut, tapi kembalilah ke tujuan kita bahwa kita menjadi pendidik itu mengharapkan bahwa anak didik ini kedepannya menjadi anak yang memang bisa dibanggakan oleh orang tuanya maupun oleh bangsa kita yang saat ini memang krisis sumber daya manusia, agar nanti kedepannya menjadi lebih baik lagi. Jadi tetap semangat. Ibu terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Oke teman-teman, itulah tadi wawancara saya bersama Ibu Novita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.